tamunya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak semua. Oke, ini sesi pertama dari webinar kita, judulnya Fondasi dan Infrastruktur Server AI Mandiri. Untuk rundown acara, yang pertama dia akan teori dari saya dulu, nanti masuk ke proses instalasi oleh Pak Regi, lalu yang terakhir yang teman-teman tunggu tentu dari Prof. Ono. Tuh. Untuk share screen sudah terlihat belum? Sudah terlihat ya? Oke, ini untuk jadwal webinar kita masuk di sesi pertama di tanggal 8 April, di mana targetnya adalah peserta memahami arsitektur sistem dan mampu menyiapkan server sendiri, baik itu VPS ataupun lokal. Kemudian setelah itu dari Jumat nanti kita akan menginstal semua tools, menghubungkan hingga chatbot sederhana bisa dibuat. Dan nanti finalnya ada di tanggal 15 April, di mana peserta membuat chatbot yang pintar sesuai dengan rule base. Nah, sekarang adalah intinya, pertama adalah arsitektur sistem, dan kedua, mampu menyiapkan servernya. Oke, saya mulai dari kata-kata pemantik ini. Jadi bagaimana jika Anda bisa membangun AI chatbot WhatsApp ya, yang cerdas dan berjalan 24 jam di server lokal sendiri tanpa perlu kemampuan coding. Tuh. Kemudian perkenalan diri dulu ya, teman-teman semua. Kalau Prof. Ono nggak usah kenalan diri karena sudah sangat terkenal. Kalau saya harus kenalan diri dulu. Nama saya Yusuf. Dan saya sekarang dosen ITTS. Terus juga selain jadi dosen, saya tenaga ahli di Diskominfo Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk pendidikan saya dari SMK saya sudah RPL, Jasa Perangkat Lunak, jurusannya S1 saya Software Engineering dan S2 saya Bisnis Intelijen. Oh ya, kalau ada pertanyaan di tengah sesi silahkan di chat ya. Atau juga langsung di. Oke, di sini ada 3 pembahasan inti. Pertama, pengenalan AI chatbot. Yang kedua, konsep dasar dari toolsnya. Karena yang daftar ini beragam, pokoknya ada yang baru banget, tapi pengen belajar AI chatbot ini. Yang kedua juga ada di level middle. Sehingga kita mulainya dari yang sangat basic dulu. Dan yang kedua kita masuk ke konsep dasar tools, dan yang ketiga bagaimana menyiapkan servernya. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi chatbot itu sistem komputer yang berinteraksi dengan manusia ya melalui percakapan teks. Dan kalau lebih mudahnya kalau kita WhatsAppan sama chatbot gitu ya, itu adalah buat dengan AI chatbot. Jadi seolah-olah kita berbicara dengan adminnya. Oke, kalau terimplementasi di beberapa perusahaan yang pernah saya coba, kalau di IM3 itu ada Indira ya. Nah, ini dari WhatsApp juga ada, aplikasi juga ada. Mana dia berperan sebagai CS atau Customer Service dari IM3. Gitu. Terus kalau di perbankan, di BRI kita kenal dengan Sabrina. Terus kalau di BCA ada yang namanya Vira. Nah, ini kalau saya sebagai konsumen, saya kalau tanya ke Indira ini nggak bisa langsung ke CS-nya. CS orangnya asli itu sulit. Gitu. Tapi kalau BRI dan BCA ini ada live chat. Itu karena tidak semua itu bisa diselesaikan oleh chatbot AI. Ada beberapa yang lebih data sensitif itu nggak diberikan oleh bank. Gitu.
Nah, kemudian di sini ada dua model. Pertama chatbot yang modern yang akan kita pelajari hari ini dan untuk 2 sesi ke depan itu menggunakan yang namanya LLM atau Large Language Model untuk memahami konteks dan merespons secara alami. Sebenarnya AI chatbot ini udah lama juga. Gitu. Saya dulu di tahun 2015 pernah bikin juga chatbotnya lewat SMS ya di badan perizinan. Jadi saat itu ada kodenya info spasi nomor pendaftaran gitu. Jadi itu akan mengecek sudah sampai mana pendaftaran perizinannya. Nah, tapi kalau AI chatbot yang lama dia itu rule based gitu. Jadi harus seperti info terus nomor pendaftaran. Kalau ada info terus tanpa spasi digabung sama nomor pendaftaran itu nggak bakal respon. Nah, perbedaan itu yang membedakan antara chatbot modern dan chatbot versi lama. Gitu. Oke, di sini ada potongan gambar dari YouTube channelnya Dr. Indrawan, sebagian sudah menonton. Ya, dimana di tahun sekarang, tahun 2026, itu kita ada di jurang sini. Di mana di tahun 2022 sampai tahun sekarang kita ada di ini. Jadi kita sangat-sangat berekspektasi tinggi pada AI. Perusahaan juga sangat ekspektasi tinggi dengan adanya AI ini. Akan menyatakan bisa menggantikan. Di tahun sekarang, beberapa perusahaan justru menarik lagi pegawainya. Karena sekarang kita ada di jurang pemisah ini. Lalu setelah tahun-tahun ke depan, menurut Gartner ini kita akan stabil. Jadi lebih tahu mana yang bisa dihandle oleh AI, mana yang tidak bisa dihandle oleh AI. Ini model penggambaran pola umum adopsi teknologi. Ini sudah ada sejak 1990-an. Gitu. Oke, kita masuk ke konsep dasar dari toolsnya. Sebelum ke situ, sorry, kenapa belum on? Oke. Oke, sebelum lebih jauh, mari kita polling. Seberapa familiar sih bapak-bapak ini mengenai N8N? Silahkan dia ambil HP-nya, di-scan QR code sebelah kirinya. Apakah baru dengar hari ini, ataukah sudah pernah coba-coba ya, pakai node yang ada di N8N, atau sudah aktif sebenarnya untuk menggunakan, atau bahkan kontributor open source. Jadi nanti kalau bapak-bapak ini sudah menguasai N8N, sebenarnya di situ banyak template yang bisa kita gunakan. 60, 50. Ada yang baru dengar hari ini, ada yang sudah pernah coba-coba. Berapa persen? 17. Oke. Paling banyak itu sudah pernah coba ya. Terus yang kedua baru dengar hari ini. Oke. Sudah aktif menggunakan. Kasih jawabannya. Kita akan mulai dari penjelasan satu persatu aplikasinya gitu ya. Oke, kurang lebih Bapak yang akan kita terapkan itu seperti ini arsitekturnya. Ya, mulai dari WhatsApp, kita menerima dari WhatsApp,
Kemudian nanti kita akan gunakan pihak ketiga. Sini kita gunakan WAHA, akan dijelaskan juga lebih detailnya. Terus setelah dari WAHA ini seperti jembatan untuk masuk ke N8N. Di N8N kita olah, ya, kita gunakan Ollama. Kita juga bisa menggunakan Gemini atau OpenAI, terus mengembalikannya lagi ke user. Itu arsitektur akan kita buat selama webinar ini. Oke, ada WhatsApp ya sebagai pintu pertama di mana kita mendapatkan chat dari user atau dari customer. Nah, sebenarnya dari WhatsApp itu punya endpoint sendiri namanya developer facebook.com. Ini punyanya Meta. Dan Bapak-bapak bisa daftar di sini. Salah satunya kita bisa daftar sebagai developer Meta. Jadi kita sebenarnya tidak harus menggunakan WAHA sebagai pihak. Kita bisa callback use Metanya. Nih, tapi kalau kita gunakan dari Meta, itu ada persetujuan dulu dari Metanya. Saya sudah pernah mengajukan dan sudah di ACC juga sama Meta. Panjang proses. Kedua sama Pak Regis ya. Ada beberapa dokumen harus kita lengkapi. Juga kadang ditolak. Itu sering ditolak. Kurang lebih baru 1 bulan itu baru di cap. Gitu. Kita mengelola nomor Diskominfo Kota Tangerang Selatan. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau profesional, mending gunakan yang Meta langsung. Oke. Yang kedua, ada opsi kedua nih. Kalau kita males dengan serangkaian form yang ada di Meta, kita bisa gunakan pihak ketiga langsung. Kita gunakan yang namanya WAHA. Nih, domainnya ada di waha.devflight.pro. Oke. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, di mana kita diminta untuk men-scan. Bapak Ibu pernah koneksi dari HP ke WhatsApp web, di mana kita scan. Nah, WAHA itu menggunakan WhatsApp web itu, WhatsApp web browser, lalu nanti mengirimkannya ke N8N. Tuh. Kalau programmer pasti sangat familiar dengan endpoint. Nah, kalau kita mau kirim, si WAHA ini udah bikin endpoint post buat ngirim. Gitu. Ini yang kita gunakan. Oke, terus juga WAHA itu ada 2 versi. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang kita gunakan yang free sekarang itu hanya bisa terkoneksi 1 domain 1 nomor. Jadi nggak apa-apa. Kalau buat latihan nggak apa-apa. Ya, bahkan di wahanya sudah ada terkoneksi dengan N8N. Itu. Oke, di sini ada sampel sudah dibuatkan. Ini, jadi Bapak Ibu bisa bikin yang seperti ini.
kita tentukan API-nya, baru nanti kita diminta buat nge-scan. Itu untuk bagian pertama, bagian WhatsApp. Bagian keduanya kita menggunakan Waha. Oke, kemudian yang kedua kita gunakan N8N. Sini. Berhubung ada juga yang baru dengar ya kata N8N. Di N8N ini lebih ke workflow. Di workflow itu kita sebagai pembuat workflow itu bebas. Misalnya nih di contoh di website N8N ini, pertama user masukkan form, terus nanti diolah oleh AI agen. Ya. Kemudian di sini ada rules-nya, apakah dia untuk manager atau bukan untuk manager. Penjelasan singkatnya, kemudian N8N ini free. Ya. Kalau kita install di lokal sendiri itu free. Terus kalau untuk yang berbayar, N8N juga ada. Yang dia sediakan itu cloud-nya, ya, penyimpanan flow-nya. Kalau Pak Ibu sudah menginstalnya di lokal, berarti udah free. Dan ini banyak digunakan, dan sekarang sudah mulai ada saingannya, punya Open Cloud untuk pembahasan webinar. Kali ini kita menggunakan N8N. Gitu. Dan ini tanpa coding sama sekali. Oke, kemudian di TTS sendiri kita sudah punya satu domain N8N TTS. Nah, kemudian untuk latihan Bapak Ibu yang mempunyai kendala untuk menginstal N8N, Pak Regi sudah menyiapkan domain untuk Bapak Ibu latihan. Next ya, setelah webinar ini selesai, akan coba praktek ke N8N public di TTS. Nanti saya akan invite email Bapak Ibu. Oke, itu untuk N8N. Nah, kurang lebih seperti ini sih flow-nya. Ini baru dua flow. Ya, baru dua node, sorry. Itu flow. Ini node pertama ini akan menerima message. Terus yang kedua meneruskan. Gitu. Mirip kayak kita main puzzle. Nah, di agen ini nanti kita pilih kita pakai model apa. Bisa OpenAI, bisa Minai, ya. Bisa juga Olama. Di sini ada memori. Mungkin next ya kita akan bahas lebih detailnya. Baru dapat output, mana kan hasil outputnya? Apakah diolah lagi, disimpan di database, atau langsung balik ke user? Seperti itu untuk N8N. Nah, AI agen tadi itu mirip seperti otak yang bisa kita sewa untuk berpikir. Nah, sebenarnya di salah satunya Olama, OpenAI, DeepSeek, Gemini, ya. Dan lagi populer sekarang Claude, yang bikin dokumen pakai Claude, gitu. Terus juga di sini kalau kita pakai Olama versus GPT atau Gemini, tentu ada plus sama minusnya. Kalau dari privasi, kalau kita menggunakan Olama karena servernya sendiri, maka data tidak keluar dari server, aman ya. Tapi kalau kita pakai Claude, ChatGPT, Gemini, maka data kita dikirim ke server yang ketiga. Gitu. Dan kalau koneksi internet, kita bisa berjalan secara offline ataupun terbatas. Sedangkan kalau kita menggunakan Claude AI, itu wajib terkoneksi internet yang stabil. Kemudian kalau untuk biayanya, jangka panjang ya, lebih hemat, itu sekali setup.
Ya. Tapi kalau kita pakai Claude, ChatGPT atau Gemini itu biaya berlangganan. Kalau kita kenal dengan token. Gitu. Kemudian untuk kemudahan awal, tentu karena ini AI-nya lokal, perlu konfigurasi di servernya. Ya, perlu install ini. Terus di buku Prof. Ono juga kadang ada error gitu ya. Dan, jadi kalau kita pakai Claude AI, itu langsung pakai. Buatkan endpoint-nya, sudah dibuatkan juga API-nya. Kemudian kalau kontrol sistem, kalau AI lokal itu penuh, karena semuanya ada di lokal kita. Kalau kita pakai Claude AI, itu bergantung kepada kebijakan provider. Itu satu mungkin pengenalan AI chatbot dan konsep dasar toolsnya. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan server. Nah, di sini bagiannya Pak Regi. Di sini Pak Regi juga sudah buatkan 2 link. Bisa dibaca karena keterbatasan waktu, jadi Bapak Ibu juga nanti bisa baca setelah webinar ini. Oke, mungkin itu saja untuk sesi pertama. Kita masuk ke sesi kedua, itu persiapan server yang akan dipresentasikan oleh Pak Regi. Oke, terima kasih Pak Ucup. Mohon izin Prof. Ono, terima kasih webinar ini luar biasa partisipasinya, pada semangat. Kalau dari saya langsung langsung aja kali ya untuk keterbatasan waktu. Mungkin penjelasan dari saya lumayan teknis. Saya share screen. Sebentar. Ya, apa sudah terlihat Kak? Share screen-nya Pak? Pak Ucup? Oke, sudah Pak Regi. Sudah Pak ya? Oh iya baik. Jadi saya ini deh, ini VNC viewer ya, saya buka VNC. Jadi saya juga ini dadakan banget ya, barusan tadi malam ya Pak Ucup ya. Eh, Pak Regi siapin ini dulu yang tadi, yang udah disiapin link domainnya tuh, yang public. Eh, dari hardware dulu mungkin ya, dari hardware dulu, Ya, boleh. dari awal boleh. Jadi dari awal dulu deh. Mungkin ya ada teman-teman sesuai judul kita hari ini AI yang mandiri ya. Jadi misalnya di rumah ada laptop atau PC atau PC-nya yang mungkin masih ada kemungkinan untuk di-upgrade atau seperti punya saya sudah lama sekali bahkan GPU-nya aja 2017 tapi lumayan sedikit upgrade dari RAM-nya saja, sisanya mah masih banyak default dan dadakan sekali itu yang pertama tuh waktu semalam yang diinstal dahulu tuh lama. Sebetulnya yang saya install di sini terlalu banyak ya karena konfigurasinya langsung untuk ke Windows Server. Kalau untuk mudahnya itu sebetulnya ada bisa download dari sini dari eh lamanya langsung dia langsung exe nanti dia by GUI ya. Kalau yang di dokumen saya yang diinstal kebanyakan via CLI. Nah, syarat pertama punya perangkat yang misalnya nggak punya perangkat di lokal atau VPS, misalnya ada VPS, apapun itu, kebanyakan user mungkin kebanyakan Windows ya yang bisa juga kalau misalnya mau Windowsnya diinstal ulang langsung ke Ubuntu atau ke Proxmox dulu atau kemudian nanti di Proxmox-nya seperti saya di VMware install Ubuntu seperti itu. Di Ubuntu-nya baru di dalamnya naruh Olama, yang satunya buat server. Jadi server Olama dengan server N8N alangkah baiknya sih dipisah. Jadi satunya server Olama, satunya server untuk N8N dan Waha. Kalau untuk di saya yang saat ini existing arsitekturnya adalah berjalan lamanya di atas Windows. Nah, untuk N8N Waha ada di dalam VMware Ubuntu.
Kenapa menggunakan VMware? Jika saya menggunakan WSL, dia keterbatasan pertama terkait mirroring dan firewall yang replikasi terkait network itu sering kendala. Akhirnya lebih cepat itu menggunakan VMware karena ada settingan bernama bridge network. Jadi networknya bisa connect dengan misalnya WiFi atau di perangkat rumah masing-masing, bahkan misalpun offline, asalpun LAN-nya itu terhubung ke antar klien, dia pasti terkoneksi OLAMA-nya juga. Nah, ini OLAMA-nya yang sudah terinstall. Untuk mempersingkatnya, saya beberapa model yang terinstall. Kemudian yang kedua, install VMware. Nah, ini bisa install VMware dari sini. Nah, ini dari sini bisa download. Dari sini nanti saya kirim linknya setelah VMware terdownload. Nah, kemudian download Ubuntu ISO-nya. Nah, dari sini seperti ini. Ini Olama Setup X. Nah, ini download. Setelah download baru contoh saya eksekusi ya. Misalnya VMware ini kan langsung exe ya. Saya tes dulu. Nah, ini setup seperti biasa teman-teman, untuk mempersingkat ya. Setelah terdownload dan terinstall, VMware-nya seperti ini nantinya. Kemudian bisa langsung file, fill name machine, typical. Nah, setelah yang Ubuntu ini kan terdownload nih, yang ISO ini. Mungkin teman-teman ada yang masih belum familiar gitu sama virtualisasi. Ini bisa saya jelaskan cepat juga. Nah, kita pilih ISO image yang hasil download dari Ubuntu itu. Kita pilih, setelah itu kita next. Ininya langkah baiknya kita taruh di D. Kita taruh di Ubuntu VMware. Mana tereksis. Ya, contoh. Nah, kita disknya menyesuaikan dengan disk perangkat yang digunakan. Ini tidak masalah ya, misal meskipun ini free-nya 8.000, tapi kita masukkan karena mau contoh misalnya mau dipakai di dalam Ubuntu-nya Olama itu yang sesuai yang di buku itu menggunakan Olamanya itu di dalam Ubuntu. Itu bisa mau 1 tera atau ini karena ini virtualisasi. Tapi kita taruh 100. Nah, ini ya kita taruh single file biar enak untuk backup dan migrasinya. Kita custom, networknya kita taruh bridge, replikasinya kita centang, memorinya prosesor kita bikin 8, satu saja ininya. Ini misalnya laptop teman-teman ini minimal sekali ya, paling 4 GB gitu RAM-nya, atau CPU-nya juga 4 gitu. Ini prosesor di saya 8, memori RAM-nya 24 GB. Nah, ini menyesuaikan misalnya CPU-nya 8, terus kita bikin di VMware-nya 232 gitu. Ini tidak akan berjalan, jadi menyesuaikan dengan physical mesinnya. Nah, kemudian saya contoh 8. Oke. Not, not bridge. Ini pastikan bridge ya ininya. Kita close, finish. Nah, setelah itu kita jalankan seperti instalasi seperti biasa. Nah, ini cepat saja. Untuk install ini biarkan default saja ya untuk instalasi Ubuntu ini. Tulisannya ke ini nggak Pak? Atau kecil ya? Oke, Kekecilan ya? ini sambil sambil berjalan Pak Regi ada pertanyaan Oh iya, dari mungkin ada Pak pertanyaan. Rudianto. Boleh, boleh, boleh. VGA GTX 750 Ti VRAM 2 GB. Apakah cukup Uh, belajar? cukup, 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 cukup.
apapun Sudah. GPU-nya ya, pasti cukup. Bahkan pernah nyoba juga di server VPS kan nggak punya GPU-nya, itu masih berjalan lama, itu tergantung modelnya yang kita pilih. Jadi mesin itu menyesuaikan dengan modelnya. Nggak semua model bisa dijalankan di semua mesin. Jadi kita nanti menyesuaikan. Nah ini kita defaultkan aja, biarkan di HCP, kita skip 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 skip. Ini biar update. Sebenarnya semua bisa berjalan tanpa, ya betul, tanpa GPU betul. Terima kasih Pak Fono sudah menjawab. Luar biasa betul sekali. Di saya juga ini dadakan banget malah tadi malam ini install dapat dapat laptop gak kepakai ya, bekas ya Pak Ujub ya, sore malam-malam udah langsung install, langsung buat LLM semua model. Ini kita install, ini default aja. Ini centang install OpenSSL servernya, jangan lupa. Pak Regi, Nah, ada yang minta iya di full ya, screen. di full screen. Iya, supaya Boleh yang juga. lainnya nggak, ya segede mungkin lah. Ini ya. Biar yang lainnya nggak kelihatan. Oh iya. Nah, ini kan install lumayan lama ya, sekitar 15 sampai 10 sampai 15 menit lah paling. Nah, ini ada contoh lagi yang baru install. Ini example juga, dua saya coba-coba sebentar. Saya konfirmasi yang pertama dulu, yang ini. Beda mesin, ketuker. Nah, untuk mempercepat, jadi eh, ini juga saya tadi kan baru banget nih install. Jadi setelah instalasi proses ini selesai, kemudian eh, login ke ininya, saya contohkan login nanti. Nah, kalau misalnya proses instalasi selesai itu nanti kayak login page gitu. Nah, kita login aja Ubuntu sesuai tadi yang password yang tadi di input pas instalasi, passwordnya juga, username dan passwordnya. Jadi perlu diingat pas tadi install ini ya, password dan username-nya. Typo sih. Ai, ngelag. Bisa di zoom lagi nggak? Tidak, Ah, Pak. Di zoom lagi eh, bagian. nah ini. Nah ya itu. Lanjut. Nah, nanti jadi setelah install ini sama ya sebetulnya default banget pas awal-awal install itu nggak ada apa namanya, nggak ada apa-apa gitu. Kita sudah masukkan passwordnya. Nah, kalau misalnya copy paste di dalam sini dia nggak bakalan bisa copy paste. Nah, biar bisa copy paste kita gunakan SSH. Kita ambil IP-nya dulu. Nah, 163.90. Kita bikin SSH. Karena ini bridge, jadi networknya itu replikasi satu interface, tapi dibagi dua, dibagi kedua mesin, yang satu ke hostnya sendiri, kedua ke virtualnya, ke yang di dalam VMware ini. Kemudian kita tes dulu networknya apakah bisa. Kalau misalnya masih di dalam lokal itu sudah pasti bisa, meskipun ininya presetnya itu host juga masih bisa sih. Karena masih di dalam mesin yang sama 63. Nah, di ping sudah bisa, kita coba login dengan SSH. Nah, kalau di sini baru nih bisa copy paste. Kita sudah
masuk ke home. Ini mudah banget. Contohnya saya Digedein install lagi, Pak Regi, digedein lagi. gedein lagi. Iya, Oh iya, maaf maaf. susah ngeliatnya. Sorry. Oke, ini dah. Oh, ini nih bisa nih terminalnya. Saya ini dulu. Nah, yang existing itu sudah berjalan. eh nah, ini saya sempat masih bikin instalasi lebih mudah gitu. Ada setup ESA-nya sudah dipersiapkan. Saya ini dulu, saya stop dulu nih. Hmm, 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 hmm. Nih. Hmm, hmm, hmm. Done. Wah, done. Nah, ini sebetulnya udah otomatis ya. Nanti Docker dan lain-lain itu terinstall semua. Saya ulang lagi. Coba. Nah, oke. Saya install dari awal. Jadi nanti saya kasih ininya reset. Ih, set, set. Nah, Ctrl O, ls, matang solar. Kita install lagi buat unpackage-nya. Install unrar. Nah, setelah terinstall, kita keluarkan RAR-nya. Nah, kita ke CD N8N Tangsel. Nah, di sini kita chmod dulu permissionnya. Terus accept. Ini mudah sekali, tinggal setup, install. Ini udah install Docker IO, Docker Compose, YAML-nya juga sudah langsung dieksekusi. Terminalnya. Nah, oke. Sukses. Di setup ini sekalian ngimport kredensial juga, jadi di dalam RAR ini sudah include sama Postgre, MariaDB, Waha. Nah, karena Wahanya free kan hanya satu device ya di satu mesin. Nah, di Waha ini, di setup ini sudah saya siapkan juga ada 10. Kemungkinan kalau misalnya di nomor-nomor baru tuh sering banget keblok, bisa buat sebagai backup, atau misalnya yang satu error, atau misalnya punya beberapa agent. Nah, itu di satu mesin yang sama, jadi nggak perlu bikin banyak VM, di satu VM juga sudah bisa install semuanya sekaligus ya. Wah, hanya ada 10. Nah, coba kita akses N8N-nya. Dia ngebin ke port 5679. Sebelum nyoba di luar,
Nah, ini yang 90. Dia sesuai IP ya. Ini IP yang tadi barusan di setup. Meskipun tadi udah dihapus semua, sudah di down semua, di reinstall lagi komposnya. Ini IP-nya 6390. Dia nggak bisa keakses di lokal tadi karena INV-nya dia ada course di dalamnya. Jadi misalnya IP teman-teman berbeda, nanti bisa disesuaikan di .env ini. Nah, di dalam sini ada, nah ini ada localhost. Get local compose n8n. Oh ini apa namanya, firewallnya belum kebuka untuk port ini. Jadi Windows tuh emang sensitif banget sama ini. Jadi kalau misalnya tadi diakses dari localhost nggak bisa karena Windows belum bisa. Jadi firewallnya portnya itu masih belum bisa kebuka ya dari host ke VMware. Tetapi kalau Ubuntu keluar itu sudah sama karena satu network. Nah ini bisa langsung default aja. Kita contohkan apa saja. Diingat. Jangan deh. Biar ke notif. Nice. Oke. Nah di sini belum install MySQL. Belum masuk, perlu di-break ulang. Di-break ulang. Jadi ini example-nya aja ya. Yang penting sih N8N. Jadi 4 komponen ya. Seperti ini di saya. Terus saya ulang pelan-pelan. Siap belum? Keterbatasan waktu juga. Maaf. Jadi dari keempat komponen itu maaf. Jadi yang penting sih ada tadi ya. Misalnya Olama ini bisa GUI secara GUI saya belum selesainya. Ini kalau ke install nanti GUI dia bisa Olama server gitu. Nanti port Olamanya nanti nyala. Nanti bisa di bin atau misalnya portnya bisa di tunneling ke domain biar seperti kayak saya. Ini kan yang existing Olamanya masih di lokal. 114. Belum keluar. Oh karena ke proxy dia. Jadi di punya saya tuh di tunneling. Cepat. Setelah itu ada Ubuntu buat nanti di VMware-nya. Misalnya langsung ke Ubuntu juga bisa, dari mesinnya langsung dipasangkan Ubuntu. Berarti Ubuntunya 2, berarti arsitekturnya Ubuntu 1, Ubuntu seperti di buku pada Prof Ono, instalasi lamanya di Ubuntu. Kalau di saya instalasinya di Windows. Tapi di punya saya Windowsnya by CLI ya waktu itu biar mempercepat pas proses installnya. Pas waktu install juga lebih banyak main command prompt sampai servisnya jalan. Setelah itu simpelnya ya, ada salah satu yang ini 98.
Ada notebooknya, ada. Nanti saya siapkan. Foto overview. Nah, ini example. Yang build tadi udah include semua sama Waha kredensialnya. Nah, tadi sesuai di mesin ada 10 Waha. Nah, Wahanya sudah include semua ke hostnya semua. Connection successful. Kemudian DB juga MySQL buat nanti dipakai di memori atau dipakai buat tools. Ini example dulu, saya ulang dulu deh, lebih mudah. Kita bikin chat, kemudian taruh AI agent ke chat model. Olama sebetulnya defaultnya itu kredensialnya nggak pakai API key ya. Karena saya ingin didomainkan biar nanti teman-teman bisa nyoba juga, nanti saya kasih API key-nya juga. Jadi saya kasih domain dan saya berikan API key untuk keamanan. Ini Olama yang di server yang di Windows tadi. Nah, kita tes ininya yang kecil aja. Nah, ini nih model ini nih. Modelnya itu misalnya 3B ya. Nah, ini semakin kecil tuh semakin ringan, 0,5 lebih kecil, tapi hasilnya juga resultnya semakin menentukan hasilnya juga gitu. Tapi buat untuk perintah sederhana untuk tes pakai yang Quen. Halo. Nah, ini di sini langsung penuh nih biasanya. Wah, memorinya langsung naik. Kuat. Nah, jawab dia. Nah, dia ringan nih. Nah, sempat naik 100. Masalah. Nah, paling sederhana itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Prof. Ono harusnya dari Prof. Ono Lanjut. mungkin ada tambahan. Ya udah. Terima kasih Regi. Oh, RAM-nya 32 GB, Rek. Curang lu, RAM-nya 32 ternyata tuh ya. Oh, rese. Baik. Oke, saya share screen aja langsung ya. Lanjut. Oke. Jadi bukunya harusnya sudah dikasih sama Pak Yusuf. Jadi tolong, keluarnya kenapa ini? Rese. Oke. Ini makhluknya ada di sebelah saya sih. Kalau saya benar-benar memakai lokal, ada di sebelah saya, IP-nya berapa? 230. 3000 itu masuk ke Open Web UI, yang masuk ke salah kan, 192.168.0 230.23.000. Oke. Ini makhluknya ada di sebelah jalan. Saya coba masuk juga ke 230 5678. Ini N8N-nya jalannya di situ ya, yang saya. Oke. Saya kan kalau tadi Regi dia pakai VPS, jadi lumayan. Passwordnya apa ya? Gue lupa. Alah, ya passwordnya naon, lupa saya. Lupa, bener tuh. Forgot my password. Oh, masuk. Alhamdulillah. Gue kagak tahu. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau udah masuk, ini yang N8N-nya. Yang ini yang Olama sama Open Web UI dijalanin kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nah, cara installnya ada di buku. Cuman saya akan ngelihat di wiki saya.
onocenter.id/wiki. Oke, kalau ada keluar kayak gini, onocenter.or.id/wiki, keluar not private, ini karena sertifikat HTTPS-nya expired, harus gua update, lagi males, di allow aja ya, dibikin unsafe aja nggak apa-apa, nggak ada hackernya di situ, walaupun isinya tentang hacker semua banyak ya. Nah, tolong diklik di sini LLM, ini catatan saya aja, tapi di buku kira-kira nggak beda jauh, LLM, oke. Jadi ingat ya, masuk alamatnya ini, kalau nggak saya copy paste lah. Tapi ntar di buku juga ada, bukunya bentuknya PDF. PDF ya, jadi bisa di copy paste juga dari buku sih, karena dia bentuknya PDF. Oke, masuk ke LLM, nanti turun ke bawah, nah di sini ada instalasi. Oke, Olama N8N, Waha, tapi yang ini di desktop, boleh. Ini semua saya makanya Ubuntu ya, bukan Windows. Gua ngeliatin Regi tadi pakai Windows, stres, Nah, kalau Anda pakai komputer biasa tanpa GPU atau GPU-nya kecil, saya cenderung pakainya yang ini. Ke sini yang GPU full Docker tapi nanti GPU-nya dibuang. Jadi yang ini yang lumayan oke sih. Oh, ini nggak ada N8N, ini yang ada N8N nih. Ini ya N8N, ini ada N8N-nya. Oke. Jadi ini tapi nanti GPU-nya di skip kalau nggak mau pakai GPU. Kalau mau pakai GPU silakan dicobain. Oke. Jadi langkahnya kira-kira kayak gini. Jadi install Ubuntu-nya tadi udah kasih lihat sama Regi. Nah, install selanjutnya masuk ke command line terus kerjain yang ini. apt update, install Docker karena kita banyak pakai Docker banget ya untuk N8N. Ini jujur saya barusan lagi mulai ngeliat-liat OpenClaw. Kalau saya lihat sepintas kayaknya lebih susah daripada N8N. Stres gue. Gitu ya. Jadi yang OpenClaw lebih susah daripada N8N kalau ngelihat sepintas ya. Saya kasih lihat ChatGPT saya. Oke. Ntar, ada nggak di sini? Historinya. Ada historinya harusnya sih. Nggak apa-apa, ini terusin dulu. Ini. Kok nggak keluar? Ya. Ini. Ya. Remote. Yaudah. Keluar. Nah, ini dia. Instalasi OM8N Olama. Ini lagi saya lagi coba-coba belajar ya. Oke. Oh, sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa, ini nanti saya lanjut ya bentar. Silakan masuk ke sini ntar. s.id/free OWP ebooks. Saya copy paste ini ke chat. Jadi tadi pagi siang lah, selesai bikin buku lagi. Saya buku bisa 2 hari 1 buku. Ini sekitar 300-an halaman buku instalasi Olama, N8N sama OpenWebUI. Wahanya nggak terlalu dibahas di situ. Oke, saya enter di situ. Jadi ada buku satu lagi yang free juga. Coba saya search atau bisa dilihat date modified-nya nggak ya? Biar cari yang paling baru. Kok nggak keluar? Oh, ini yang lama ya. Ya. Jadi ada buku buat, kalau nggak saya search coba ya. Kata kuncinya buat AI sendiri dengan open source. Ini selesainya tadi jam 11.40 sih. Jadi kalau saya nulis bukunya pakai ChatGPT, cepet banget sih. Ini bukunya berapa jam ya? Dari jam 6 sore, 6 pagi, selesainya jam 14.40, 6 jam lah selesai nih buku. Oke, jadi ini ada buku lagi. Kalau ini arahnya bukan ke wahanya sih, wahanya ada nggak ya, lupa gue. Awalnya pengen ada waha, cuman kayaknya kelupaan dimasukin deh. Nah, ini silakan dibaca. Tapi materinya saya akan masuk ke sini lagi ya. Buku tadi bagusnya buat di rack-nya, di open web UI-nya ntar. Bagaimana knowledge lokalnya harus seperti apa kalau mau dimasukin. Oke, ya balik lagi ke sini ya. Jadi instalasinya apt update install, terus install Docker. Ini install Docker di sini ya. Kalau kita punya NVIDIA, kita perlu instalasi NVIDIA di sini. Kalau enggak, ini di skip aja.
Jadi ini bisa di-skip kalau kita nggak ada NVIDIA. Kalau nggak ada NVIDIA, kita pakai model yang kecil. Pakai modelnya model yang kecil aja. Nah, ini, ini rese ini. Ini kita butuh grok karena si N8N supaya bisa nyala 24 jam. Dan dia running terus, nerima WhatsApp yang masuk, ini harus punya domain N8N-nya. Nah, ini lagi bikin ribet nih. Kalau kita pakai komputer lokal, kita pakai grok. Tapi kalau kita nggak peduli itu, kita cuma mau instalasi biasa aja, ini bisa di-skip sih. Cuman konsekuensinya nanti N8N-nya agak komplain, dia suka komplain kalau nggak punya domain, tapi mau nyala 24 jam komplain di N8N-nya. Jadi ini masalah di N8N yang komplain nih. Ngrok ini. Ngrok ini free, di Ngroknya dapat agentnya dari Amazon, ini free. Oke. Terus kita harus masukin di hasil ini, harus masukin ke sini sih. Ngrok YML. Oke. Nah, sekarang kita menjalanin Olama sama OpenWebUI pakai Docker. Ini kita install dulu Docker Compose-nya. Ini cuma instalasi Docker Compose sih sebetulnya. Kemudian kita bikin folder. Ini bikin folder OPT, OpenAI Stack, boleh di mana aja sih sebetulnya. Kemudian kita bikin file Docker Compose. Nah, di sini kuncinya nih, file Docker Compose kita akan nentuin apa aja, Docker apa aja yang akan diinstal. Pertama kita install Olama. Oke, ini kalau diperhatiin Olamanya nggak pakai GPU di sini. Ini GPU-nya tidak dipakai nih ya. Kalau pakai GPU nanti ditulis di sini pakai GPU, ada GPU-nya lah, ada di catatan yang lain. Terus di sini kita menginstalasi OpenWebUI. Oke, OpenWebUI supaya bisa keluar seperti ini. Nih OpenWebUI. Oke. Ini nggak dibutuhin buat Waha. Waha nggak dibutuhin sih sebetulnya. Jadi ini nggak dibutuhin, tapi kalau kita pengen ngobrol sama Olama pakai GUI, jadi enak. Tapi kalau untuk ngomong sama Wahanya nggak dibutuhin. Terus, oke, masuk lagi di sini. Ini N8N-nya. Nah, ini penting nih. Makhluk ini penting. Oke. Ini portnya 5678 ya. Nah, makhluk ini penting, versi 1.123.9. Kalau kita pakai diganti ini sama yang latest, ini nggak bisa, N8-nya nggak bisa nyala 24 jam. Jadi nggak bisa aktif terus. Nah, ini harus pakai versi yang ini supaya bisa aktif terus. Itu aja kuncinya di sini sih sebetulnya. Sisanya bisa dicolong. Nah, kemudian Waha ngomong ke, ini tergantung IP-nya ya, IP-nya berapa. Ini adalah contoh yang tidak baik, karena password-nya ditaruh di Docker Compose. Harusnya nggak boleh, ditaruhnya di environment, harusnya. Cuman males, udah taruh sini aja. Ya, jalan juga sih sebetulnya. Jadi ini nggak baik. Udah, ini aja. Jadi kalau kita perhatiin di sini adalah Olama, OpenWebUI, sama N8N. Nah, di bawah sini, ini contoh yang pakai, ini bukan. Harusnya pakai GPU-nya kemana? Hilang, nggak ada. Udah selesai, ini jalan. Wahanya sendiri ada di buku, cara instalasinya juga nggak susah. Wahanya pakai Docker juga, pakai ini. Nah, sekarang kalau udah jalan, kita perlu ini ya, ini masuk lagi ke command line. Oke, saya coba masuk ya. Ini udah jam segini ya. Saya masuk ke server misalnya, saya contohin beneran nih, masuk ke servernya ya. Nanti perintahnya saya kasih lihat. Ini buat Regi, Rek. Layarnya kayak gini, Rek. Enak orang lihat. Satu. Iya, makanya pakai Linux ganti. 192.168.0.230. Saya masuk ke servernya ya. 123.456. Oke, ini masuk ke server sebelah. Kita bisa lihat Docker PS. Nah, ini kelihatan Docker apa aja yang lagi jalan. Ini ada Waha, ada OpenWebUI, ada N8N, ada Olama. Nah, kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Kita bisa masuk ke dalam Olamanya, kita bisa masuk ke dalam. Ini saya masuk Olama langsung ya. Masuk ke shell-nya Olama lewat Docker. Nah, ini udah masuk ke shell-nya Olama. Perhatiin ininya udah berubah ya. Promnya berubah dari yang ini, kita pindah ke sini. Berarti ini saya ada dalam shell-nya Olama. Sekarang saya pengen ngetes Olama punya model apa aja sih yang ada di Olama. Saya bisa Olama list, kita bisa lihat model apa aja yang di dalam situ.
Ini kelihatan modelnya apa aja. Kalau kita nggak pakai GPU, saya akan pakai yang ini sih sebetulnya. Tapi tadi Regi udah ngasih catatan, iya bisa jalan tapi hasilnya mungkin lucu gitu kalimat-kalimatnya kali ya. Tapi ya enteng buat nyoba-nyoba. Jadi kalau mau nyoba-nyoba bisa pakai yang ini dulu gitu ya, tanpa GPU. 270M tuh kenceng banget. Jadi prosesnya lebih cepat. Pakai GPU pun bisa pakai yang 270M juga sih. Yang penting kita pengen lihat dia bereaksi apa enggak gitu aja. Jadi kita pakai ini. Yang lain bisa di-download semua. Cara downloadnya pakai perintah kayak gini, pull, pull, pull. Jadi pakai pull ini dia nge-download. Tahu dari mana model-model ini? Lama 321B, Gema 22B, tahu dari mana makhluk yang ini? Taunya dari olama.com. Nanti ada model di situ. Sorry, ada di sebelah sini. Klik. Ini ada model. Nah, kita baca-baca aja modelnya. Ini ada modelnya banyak. Lihatnya yang ini nih. Bentar, ini 3. Nah, ini kelihatan ada 30B. Jangan dipakai 30B, soalnya butuhnya 32 giga. Nah, ini mulai kecil nih. 0,8 rada kecil, jadi mungkin bisa dijalan di komputer biasa yang rada yang kecil. Jadi pilihnya yang kecil-kecil kayak gini nih. Qwen 3.5 kecil, terus mana lagi ini 1,2 rada gede, 2B gede, pokoknya udah BB gede. Pengennya kecil aja yang ratusan M, tadi 270M sih. Gitu ya. Jadi harus nyari sih sebetulnya. Di sini baca-baca dan dicari, terus dicobain. Nah, beres ya. Nah, kemudian ini beres, ini si Olama udah jalan, ini semua udah jalan. Nah, sekarang saya akan kasih lihat wahanya ada di, kalau nggak salah catatannya juga ada di sini sih. Conview UI. Wah, gue taruh mana ya wah ya? Lupa gue taruh mana. Wah, gue taruh di mana wah? Oh, nggak ada. Oh, ini dia ada nih. Ini ada. Oh, ini ada pakai GPU nih ya. Pakai GPU-nya tapi 4060 kalau yang ini. Jadi rada mahal kalau yang ini. Tapi ini catatan wahanya ada di sini cara installnya. Ya, lemot lemot waduh, nggak keluar. Alah, tapi gampang sih. Oh, ini dia. Nih ya. Nih ada wahanya. Wahanya ada di sini sih, Docker Compose ini juga. Ini kan tadi ada lama nih. Nah, ini yang pakai GPU kayak gini tambahinnya. Ini GPU-nya kepake langsung. Oke. Nah, kalau Waha ada di N8N, ini versinya sama nih, 1.1239, bukan yang latest. Wahanya kayak gini nih. Ini contoh yang tidak baik. Password sama username-nya ditaruh di sini semua, ini harusnya nggak boleh. Cuman kalau males ya nggak apa-apa lah, udahlah. Ini masalah security sih sebetulnya. Oke, jadi instalasinya kayak gini doang. Ini kita makanya Waha yang latest. Kemudian nanti kita bisa akses di port 3001. Oke, saya kasih lihat dulu ya. 192, 168. Saya nggak di localhost, saya di komputer sebelah. Komputernya ada di sebelah saya langsung. Oke. Ini harusnya wahanya keluar. Tadi sempat ada screenshotnya dari Pak Yusuf. Bentuknya kayak gini juga Pak Yusuf. Nanti di sini ada dashboard. Sorry. Ini dashboard. Kita bisa klik dashboardnya. Nanti kita bisa masuk ke dalam wahanya. Terus kita bisa operasin wahanya. Kita perlu setting semuanya supaya bisa ngomong sama N8N. Jadi kalau ada WhatsApp masuk, dia akan ngomong sama N8N. N8N akan ngirim lagi ke Waha kalau ada jawaban dari si AI. Oh, spek servernya. Ini agak horor kalau spek server gue. Yang pasti, saya keluar dulu ya. Clear. Clear. Exit. Ini servernya rada gombal ini. Top. Memori 18 GB. Oke. Ada GPU. Ini i berapa ini teh ya? i7. Yang saya i7. Cuman nggak harus seperti ini sih. i3 juga bisa. Memorinya 8 GB juga bisa. 4 GB juga bisa. Jadi ini nggak terlalu sensitif ke arah itu. Cuman kalau mau kenceng pakai GPU. GPU-nya, VRAM yang gede kalau mau cepet sih main GPU VRAM gede. Tapi nanti saya udah mulai ngutak-ngatik ngoprek, ternyata kuncinya bukan di situ juga. Kuncinya saya kasih contoh dikit aja di N8N ya. Ini contoh N8N. Bentar, mana tadi?
Nih, oke. Saya akan masuk ke home-nya N8N. Aduh, remote. Oke, jalan. Saya kasih lihat apa workflow-nya buat kenapa? Kok nggak bisa keluar sih? Ini kali. Sini ya. Bukan. Kok nggak keluar ini? Oh, ini cara chat lama. Ini dia. Ini udah saya bikin. Nih. Oh alah. Oh alah. Ini belum ada berarti yang buat ngomong sama Wahanya. Ini baru chatnya kayak yang dibikin sama ini. Hari tanggal 10 aja ya, ntar saya kasih lihat ya. Bagaimana kita bikin supaya dia berinteraksi sama si Waha. Jadi ini workflow-nya belum buat interaksi sama Waha. Tapi untuk sampai level itu, kuncinya terutama bikin file yang mau diuploadnya, file jawaban-jawaban yang buat diuploadnya. Nah itu ada di buku yang ini tadi, di sini. Nih, saya harus turun ke paling bawah, ke bawah sih sebenarnya, bukan paling bawah sih, agak bawah. Oke. Oh ini mah tentang penulis. Bentar. Jadi naik satu lagi kalau nggak salah. Oke, satu lagi. Di bagian bawah, nah ini dia. Jadi, ini kita perlu bikin file teks yang tentang produk kita, tentang perusahaan kita, tentang apapun yang nanti dipakai buat tanya jawab. Itu dia nanyanya nanti jawabnya sama ke file ini sih sebetulnya ya. Nah, ini filenya file teks biasa sih. Nah, ini harus dibikin. Nah, bentuknya kayak gini nih filenya nih. Oke. Jadi title ini harus dibikin semua nih, tag-nya apa aja. Di sini ada tentang backup server, AI lokal, lama, soalnya keywordnya apa aja. Nah, ini harus dibikin nih file ini. Oke. Saya pakai Rec Open Web UI. Saya cuma ngupload file PDF. Hasilnya jawabannya suka error ngaco sih. Nah, kita harus bikin file seperti ini di Rec-nya sih sebetulnya, file teks ini. Betul. Jadi file ini diupload nanti semacam rec-nya rec lokal, tapi ada workflow-nya ada di N8N sih. Gampang banget sih workflow-nya. Atau gue coba ini install ya. Coba import from file. belum di upload. Ini bentuknya file JSON. Mana N8N teh, sorry. KLMN N8N. Oke. Ini dia, Waha Rec JSON. Oke, saya kirim aja ya. Nah, ini sampah yang ini. Ini di delete kumaha. Alah. Bentar. Nggak kelihatan. Bentar. Delete. Ini. Delete. Oke. Itu mah bener ya? Tuh kan. Kacau kan? Salah ngedelete ya. Salah ngedelete. Oke, buang lagi. Saya upload filenya. Import from file. Ini dia. Oke. Oke, ini benar. Oke, ini benar. Nggak ada yang salah. Jadi, file uploadnya dari sini. Oke, kita upload file teksnya di sini. Nanti dia akan embed. Nah, di sini kita perlu bisa nggak? Kita harus ngasih tahu model embeddingnya apa di sini. Nah, ini keterangan ilmu-ilmu seperti ini ada di buku yang baru ya. Soalnya kan waktu saya bikin buku Waha WhatsApp chatbot pakai WhatsApp, ilmunya belum setinggi itu. Sekarang udah mulai ngoprek, ini pengaruh banget ternyata. Jadi nggak sembarangan nih model embeddingnya, harus dipilih yang benar supaya nanti bagus. Kalau ditanya jadi bagus dia. Oke, jadi embeddingnya harus benar. Kemudian file teks tadi diupload ke sini.
pakai embedding ini dimasukin dalam Olama. Nah, nanti kalau ada ini webhook ini nerima JSON dari Waha. Waha outputnya JSON, kalau ada WhatsApp masuk keluarnya JSON, dikirim ke webhook ini. Kemudian dia akan ngomong ke lewat AI agent, dia ngomong ke Olama. Olama ini selain Olama ini yang bisa cuman modelnya cuman Lama 3. Lama 31 Lama 31 lah, lama lah. Lama ini bisa ngomong ke AI agent, yang Gema nggak bisa. Jadi yang harus lama ini yang ngomong, terus dia akan nanya data tambahannya ke data-data yang kita upload tadi, gabungan antara dua itu. Jadi prompt-nya ditambahin sebetulnya. Prompt dari WhatsApp, ini kan bentuknya prompt nih, masuk prompt. Prompt-nya akan ditambahin sama data-data hasil query ini ke vektor database yang dibikin sama embedding tadi, ditambahin, jadi prompt-nya akan bertambah gara-gara dia nanya ke sini. Nah, hasilnya semua akan ditulis ulang sama si Olama chat model ini. Hasil akhirnya berupa JSON akan dikirim lewat HTTP request ini masuk ke Waha lagi. Jadi masuk dari Waha, keluarnya ke Waha lagi, dikirim ke WhatsApp. Jadi kira-kira bentuk flow-nya kayak gini. Tapi kuncinya kayaknya yang ini sih. Kalau ini saya masih baca-baca ya. Kayaknya kita nggak butuh banget model yang gede sih sebetulnya. Ya model satu, ya kalau gede lebih bagus sih, cuman butuh GPU gede kan. Jadi kita perlu eksperimen pakai model kecil, terus kita kuncinya ada di file-file yang ini supaya dia bisa jawabnya bagus. Jadi supaya jawaban bagus ada di file yang ini tadi sih sebetulnya, kira-kira gitu. Oke, oke, waktunya udah kelebihan banyak, saya tutup dulu. Terima kasih banyak, saya kembalikan pada Pak Ucup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ilmunya Pak Prof. Ono, Pak Regi. Seru sekali, kita sudah kelebihan 15 menit. Oke. Ada tambahan lagi dari Pak Regi yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak. Lanjut. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini kita sudah mencapai ya tadi target pertama kita itu memahami arsitektur yang tadi dijelaskan ya, dari WhatsApp, ya dari Waha, terus juga dari N8N itu dan Olama. Ini tadi proses install secara singkat sudah dijelaskan sama Pak Regi dan diperjelas oleh Prof. Ono. Di hari Jumat besok kita akan fokus ke pengoperasian N8N-nya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup sesi webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Thank you, thank you, thank you. Selamat sore. Waalaikumsalam.